Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan mendengar akan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat ini, di mana kami boleh dapat merasakan sapaan Tuhan dengan kebersamaan kami, dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, di mana kami boleh dapat menikmati hidup ini, menjalankan segala aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah firman yang akan kami dengar bersama boleh melandasi kehidupan kami, perjalanan hidup kami di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita pada saat ini adalah menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua makhluk hidup pasti akan menua. Tubuh akan terus bertumbuh. Dari kecil bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar. Pertanyaannya adalah, apakah dengan tubuh yang bertumbuh, itu juga diiringi dengan jiwa yang bertumbuh, kehidupan rohani yang bertumbuh, kehidupan spiritualitas yang bertumbuh? Bukankah tidak jarang saudara-saudara ada begitu banyak orang yang semakin menua, tetapi justru spiritualitasnya semakin menurun. Semakin menua, justru tingkat emosinya semakin tinggi. Mudah tersulut oleh sebuah kemarahan. Dan semakin menua, tingkat egoisnya semakin tinggi. Pokoknya saya harus didengarkan. Pokoknya apa yang saya mau harus dituruti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, sang pemazmur hendak ingin memperlihatkan bagaimana ia merefleksikan kehidupannya di masa tuanya. Ia sadar bahwa hidup ini harus dijalani. Pemazmur ingin menjalani, mengalami, dan melewati kehidupannya dengan baik. Walaupun di usia yang semakin tua. Tetapi kita bisa melihat bagaimana usia yang semakin tua, pemazmur memperlihatkan kematangan pribadinya, memperlihatkan kedewasaan imannya. Ada dua hal yang pemazmur ingin ungkapkan. Yang pertama adalah pemazmur ingin
terus memberitakan perbuatan yang ajaib. Yang kedua, pemazmur ingin menjalani hidup yang semakin dekat dengan Tuhan. Di sana dikatakan, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil." Bagaimana firman Allah, bagaimana pengajaran Allah, itu betul-betul dihidupi oleh sang pemazmur. Ia ingat betul apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ia tidak hanya sekedar mendengar akan firman Allah, tetapi ia terus untuk merefleksikan, merenungkan, dan menghidupi. Sehingga ia menemukan bagaimana Allah begitu baik. Ia bisa mengatakan Allah baik itu bukan hanya kata orang, tetapi ia betul-betul menjalaninya. Dan ia ingin menceritakan itu terus-menerus kepada orang lain. Agar orang lain itu juga memiliki pemahaman, bahkan melihat, merasakan bahwa Allah itu baik. Allah itu luar biasa. Di masa tua ia ingin tetap menjadi berkat bagi sesamanya. Ia tidak ingin menjadikan masa tuanya menjadi alasan untuk berdiam diri atau tidak berbuat apa-apa. Ia tidak mengatakan, "Saya kan sudah tua, sudahlah cari yang muda saja. Saya kan sudah tua, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Pemazmur tidak mengatakan demikian. Pemazmur justru ingin memberi kesaksian akan Tuhan. Dan kesaksian itu diambil dari kehidupan pribadinya. Bagaimana ia menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, anak-anak akan mengenal Tuhan. Dari siapa? Dari orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin orang tua akan memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya ketika orang tua saja tidak pernah merasakan akan kehadiran Allah, tidak pernah merasakan bahkan menghidupi Allah itu sendiri? Yang kedua, saudara-saudara, pemazmur ingin dekat kepada Tuhan. Pemazmur meletakkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan, "Ya Allah, janganlah meninggalkan aku." Hal yang paling ditakutkan sang pemazmur adalah ketika Allah meninggalkan dirinya. Pemazmur tidak takut kehilangan uang, materi, harta. Tetapi sang pemazmur takut, khawatir ketika Allah meninggalkan dirinya. Saudara-saudara, bagaimana perjalanan kehidupan kita? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai poros, sebagai pusat perjalanan kehidupan kita? Apakah kekhawatiran sang pemazmur itu juga menjadi kekhawatiran kehidupan kita? Bahwa kita takut Allah meninggalkan kita. Mana yang kita takutkan? Uang yang meninggalkan kita atau Allah yang meninggalkan kita? Tidak jarang saudara-saudara, banyak orang ngoyo. Apapun dilakukan, bekerja siang dan malam hanya untuk mendapatkan uang. Apapun dilakukan, bahkan kejahatan pun dilakukan hanya untuk mendapatkan tahta. Ia tak peduli apakah apa yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi itu sebuah pilihan, saudara-saudara.
ketika itu ada di hadapan kita, mana yang akan kita pilih? Apakah kedagingan yang akan kita pilih, hal duniawi yang kita pilih, atau kita memilih Tuhan sebagai pusat bagian dalam hidup kita? Oleh karena kita telah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita telah merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan semakin menua. Bahkan dengan bertambahnya hari, itu juga semakin bertambah usia kita. Yang menjadi perenungan kita adalah ketika usia kita bertambah, apakah itu diiringi dengan bertumbuhnya kedewasaan kita? Apakah itu diiringi dengan kematangan kita sebagai anak-anak Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk usia kami yang semakin bertambah. Biarlah dengan bertambahnya usia kami boleh semakin didewasakan. Kehidupan spiritualitas kami boleh semakin matang. Perjalanan hidup kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam perjalanan hidup kami. Karena Engkaulah yang menghadirkan kami. Dan Engkaulah yang memelihara dan menjaga kami. Biarlah kami meletakkan seluruh hidup kami, Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Sehingga hidup kami boleh terarah dengan baik. Jauhkanlah kami dari pencobaan, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang semakin membawa kami menjauh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami ingin berkarya. Kami ingin memberi cinta di hari ini. Berkatilah kami ya Bapa. Amin.